Nah, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi Allah rasulah. Allahumma firli zidni ilma warju'ni fahma wa amal sholihah wa hamdulillah. Dengarkan absennya pada panggil namanya Iksal Renaldi, hadir mana? Sari, hadir mana? Ewidi Harahap, hadir semua hari ini. Hadir Malimah. Karena berhubung kelas unggulan ini memang sedang ada ikut apa ya? Ikut acara kegiatan di luar sekolah ya. Jadi tinggal ini ya yang di kelas unggulan ya. Kebersihan di kelas kita. Apakah sudah bersih? Sudah? Ada sampah? Tidak ada. Ada batuk kecil ya. Kita bersihkan dulu. Malimah mau bertanya. Apakah tadi pagi sudah sarapan semuanya, Nak? Sudah, Malimah. Sudah disalam tadi pagi orang tuanya? Sudah, Malimah. Sudah bersolawat kan kita hari ini? Belum, Ada Malimah. yang belum? Mari kita bersolawat sama-sama. Kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rajin beribadah, dan terus belajar setiap hari dengan sungguh. Masih ingatkah anak-anak Malimah tentang pembelajaran yang lalu? Apa pembelajaran kita tentang minggu lalu, Nak? Orang tua dan guru. Iya, betul. Jadi Malimah mau cek dulu. Coba Ewidi, apa itu ada terhadap orang tua? Apa itu orang tua, Nak? Orang tua adalah ibu yang melahirkan kita, Ya, menyusui, ya, menjaga kita, ya, sehingga kita bisa seperti ini. ya, betul. Tepuk tangan lah, kasih tepuk tangan. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang pembelajaran yang kita akan lakukan, Malimah sudah kirimkan soal pretest di WA group agar dibuka HP-nya dan kerjakan sekarang juga. Silakan. Kaitan materi keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam adalah agar nantinya apa-apa yang dapat kalian hasilkan di dalam kehidupan nyata itu dapat kalian aplikasikan. Contohnya, Nabi Yunus itu berdakwah kepada penduduk Nawa dengan rasa optimis bahwasanya mereka akan bertaubat kepada Allah dan meninggalkan semua keburukan-keburukan yang mereka lakukan sebelum mendapatkan dakwah dari Nabi Yunus alaihissalam. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan rasa sabar dan rasa syukurnya kepada Allah atas apa-apa yang selalu diberikannya musibah, seperti itu kan? Nabi Ayub tetap sabar dan tabah menghadapi segala cobaannya. Jadi untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kita juga harus mempunyai sikap sabar, sikap optimis, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa dalam belajar, dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bisa? Insya Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat mensimulasikan apa-apa yang keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam, serta dapat menganalisis keteladanan, serta dapat memberikan contoh sikap, serta mengambil hikmah dari kisah Nabi Ayub dan Nabi Yunus alaihissalam. Pentingnya kompetensi dasar yang harusnya kalian capai adalah yang pertama, kalian dapat menghayati tentang kisah meneladani Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Kalian dapat terbiasa
memahami hikmah dari kisah meneladani Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub salam. Yang ketiga kalian menganalisis tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Yunus dan Nabi Ayub alaihissalam. Garis besar kegiatan pembelajaran kita adalah itu dapat mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kisah nabi-nabi yang dapat kita pelajari tadi. Paham nak? Kelompok kita untuk menyaksikan video sumber belajar PTT dan nantinya kalian akan mengambil informasi. Misal, perhatikan bagus, kalinya kan? Nantinya kalian akan mengumpulkan informasi, membahas, mendiskusikan tentang apa-apa yang dapat kalian ambil, apa-apa yang dapat kalian pahami dari menyimak, mendengarkan, lalu kalian tulis, ya nanti dilengkapi deh di situ. Lalu nanti akan kalian mempresentasikan ke depan pada kelompok. Bisa nak? Bisa Malimah. Silahkan perhatikan dan saksikan video sumber belajar berikut ini ya. Saya sudah setia. Memang itu adalah mental. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi penduduk Nyawa, suatu kaum yang keras kepala, menyembah berhala, suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada dua orang yang bersedia dengan Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana dan Tanu adalah orang yang tenang dan sederhana. Permisi Malimah, pulpen saya ketinggalan. Ya. Ini pulpen Malimah ada dua, boleh dipakai satu ya. Makasih Malimah. Ya, sama-sama. Keteladanan Nabi Yunus alaihissalam itu dimulai dari seperti yang kalian saksikan tadi, Malimah ambil garis besarnya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, kemudian mereka di penduduk Nawa tidak mau mendengarkan apa yang didakwakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus pun marah kan. Jadi ketika Nabi Yunus marah, mereka itu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yunus pun pergi menaiki kapal laut, lalu akhirnya pun Allah juga marah kan, karena Allah juga tidak menyukai sifat marah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam melemparkan diri ke dalam laut dan akhirnya ditelan oleh ikan paus alaihissalam. Seandainya kata Allah, seandainya Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah selama 40 hari 40 malam dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam ikan paus sampai hari kiamat kelak. Ada yang mau ditanyakan nak tentang penjelasan Malimah serta tadi yang kita saksikan bersama-sama? Ya, silahkan nak. Bagaimana cara bersabar seperti Nabi Ayub? Oke, cara bersabar seperti Nabi Ayub alaihissalam adalah setiap yang kita miliki, setiap yang kita punya, jika kita kehilangannya, kita tak boleh bersedih dan kita harus menahan rasa marah seperti Nabi Ayub alaihissalam, serta bersyukur atas apa yang masih diberikan oleh Allah. Contohnya, kamu punya uang jajan, tiba-tiba hilang. Uang jajan itu datangnya dari mana rezeki? Dari Allah. Jadi kalau sudah hilang, kamu sudah harus bersabar. Dan percayalah, mungkin itu memang yang terbaik untuk lebih melatih kesabaranmu. Paham nak? Paham Malimah. Hasil yang kami dapati adalah ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam.
Hal tersebut membuat Nabi Yunus marah terhadap perilaku kaum sehingga ia meninggalkan kaumnya dan memberikan ancaman bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang. Kami akan mempresentasikan para malaikat di langit terkagum-kagum dan sama membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sementara itu iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Tetapi Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk teman kita. Baiklah, dari penjelasan teman kita tadi, hasil presentasenya, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Siapakah nama ikan paus yang menelan Nabi Yunus? Oke, silakan duduk. Adakah dari kita yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita? Saya mau lima. Ya, Nama ikan yang menelan Nabi Yunus adalah Nun. ya betul. Beri tepuk tangan teman kita. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dimulai dari kisah keteladanan Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada penduduk Ninawa. Karena sikap apa Allah marah? Sikap marah. Marah kenapa? Karena penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Siapa nama tadi, nama ikan paus yang menelannya? Nun. Selama berapa hari ditelan? 40 hari. Kemudian apakah penduduk Ninawa bertaubat akhirnya? Bertaubat. Kemudian keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ada beberapa hal yang Nabi Ayub diuji. Yang pertama tentang kehilangan harta. Dimulai dari sawahnya, ladangnya terbakar. Yang kedua, Istrinya. anaknya mati, meninggal karena dibunuh oleh setan. Yang ketiga, Istrinya. ya silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berdiri nak. Lupa saya mau lima. Siapa tadi nama istrinya Nabi Ayub? Ya, nama istri Nabi Ayub adalah Siti Rahmah. Ya, terima kasih ya. Nanti akan diisi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan informasinya dari yang pembelajaran hari ini. Jadi kita harus meneladani kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita pahami, lalu kita nyata. Enak ya, dimulai dengan sikap tak boleh marah seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, sesalahnya jangan kita lakukan. Dan dari Nabi Yunus alaihissalam mengajar kita ketika kita melakukan kesalahan kita harus bertobat kepada Allah. Tapi walaupun kita melakukan kesalahan, Allah Maha mengampuni. Kalau kita bertobat, Allah akan mengampuni. Sila penilaian kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Dan kelima ada hadiah. Ini dia. Untuk selanjutnya, karena kita mau ujian semester ganjil ya, jadi mari himbau untuk anak-anak kami belajar dimulai dari bab pertama, pembelajaran pertama sampai akhir untuk dipelajari lagi ya. Disampaikan kepada teman yang tak datang agar menghafal kisi-kisi yang Mulima sudah berikan, Mulima kirimkan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bagaimana? Coba Mulima tanya dari teman-teman kita. Bagaimana bisa pembelajaran kita? Menyenangkan. Ya, kalau ini Baik. ya, sorry. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.